Ardi, usia 29 tahun, baru saja menikah dengan seorang wanita cantik bernama Aulia. Kami menikah secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Entah kenapa, aku merasa sangat beruntung memiliki istri secantik dia. Wajahnya teduh, senyumnya menenangkan, dan tatapannya selalu membuatku jatuh cinta setiap hari. Hari-hari awal pernikahan sangat indah. Aulia pandai memasak, rajin merapikan rumah, dan selalu menyambutku pulang dengan wajah ceria. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa aneh setelah 1 minggu berlalu. Malam itu, Ardi terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ardi mendengar suara bisikan dari ruang tamu. Suara itu terdengar pelan, seperti orang sedang bercakap-cakap. Tapi hanya satu suara, suara Aulia. Ardi bangkit perlahan, melangkah keluar kamar. Dari celah pintu, melihatnya duduk di lantai ruang tamu dengan punggung menghadap ke arahnya, rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Tangannya bergerak-gerak, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Aulia, panggil Ardi pelan. Dia menoleh cepat, senyum tipis terukir di wajahnya. Sayang, kamu belum tidur, katanya lembut, seolah tak ada yang aneh. Ardi hanya mengangguk, mencoba mengabaikan rasa merinding di tengkuknya. Keesokan harinya, Ardi menanyakan hal itu. Tapi Aulia hanya tertawa kecil. Kamu mungkin mimpi, Di. Aku semalaman di sampingmu kok. Ardi terdiam. Benarkah aku hanya bermimpi? Dalam hatinya, hari-hari berikutnya, semakin banyak keanehan yang muncul. Aulia tidak pernah makan di siang hari. Dia hanya makan malam, itu pun selalu dengan cahaya lampu redup. Kulitnya dingin, bahkan saat udara panas. Dan yang paling aneh, tidak pernah ada bayangan dirinya ketika cahaya matahari masuk lewat jendela. Ardi mencoba mengabaikan semua itu. Dia terlalu mencintainya untuk berpikir buruk. Tapi malam Jumat itu, semuanya terbongkar. Ardi pulang agak larut, sekitar pukul 11 malam. Rumah gelap, hanya ada cahaya rembulan yang masuk lewat jendela. Ardi memanggil Aulia, tapi tidak ada jawaban. Saat masuk kamar, ia melihatnya berdiri menghadap cermin. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dari cermin itu, Ardi bisa melihat dengan jelas, bayangannya tidak ada. Ardi mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. Aulia,
Kamu siapa sebenarnya? Suara Ardi bergetar. Dia menoleh perlahan. Senyum itu muncul lagi, tapi kali ini bukan senyum hangat. Senyumannya lebar, terlalu lebar, hingga hampir menyentuh telinga. Aku kan sudah bilang, aku akan menemanimu selamanya, bahkan setelah aku mati. Jantung Ardi serasa berhenti. Kata-katanya membuat tubuhnya gemetar hebat. Mati? Maksudmu apa? Tanya Ardi terbata. Aulia mendekat. Langkahnya pelan tapi menekan. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah, tapi matanya merah menyala menembus gelap. Aku meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan di jalan dekat rumahmu. Kau lupa, kau yang menemukan jasadku di jalan itu. Saat kau menangis di sampingku, aku berjanji akan jadi milikmu selamanya. Dan aku menepati janji itu. Tubuh Ardi seketika lemas. Ingatan itu datang kembali. Memang benar, 3 tahun lalu dia pernah menemukan seorang gadis kecelakaan tepat di depan rumahnya. Tubuhnya bersimbah darah, wajahnya rusak parah. Ardi membantu membawanya ke rumah sakit, tapi ia meninggal dalam perjalanan. Dan itu, Aulia. Ardi terjatuh ke lantai, tak mampu berdiri. Aulia merangkak mendekat, wajahnya kini berubah semakin menyeramkan. Kulitnya pucat keabuan, matanya hitam pekat, bibirnya retak seperti mayat kering. Ardi, jangan takut. Aku cintaimu. Kita akan selalu bersama. Sampai mati pun kau takkan bisa lepas dariku. Dia meraih wajah Ardi dengan tangan dinginnya. Arsi ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Dalam ketakutan, sadar Ardi telah menikah dengan sesosok hantu. Dan malam itu, suara tangis Ardi bercampur dengan tawa seram Aulia memenuhi seluruh rumah.